Thank you, Lord. Kepercayaan kita tentang pergerakan Jesus, oh Mau mempunyai tahu yang paling luhur
Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami mau siap meninggikan namamu lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai luar biasa lagi Tuhan. Amin.
menyatakan kasih-Mu, bahwa Engkau Allah selalu dan selalu menjaga kami, melindungi kami. Dan kami yakin tidak ada satu pun yang terjadi tanpa seizin daripada Engkau. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, Bapa. Sungguh Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan untuk tetap jalan di dalam kitab-kitab-Mu, di dalam ketetapan-Mu. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau-lah kami kuat. Hanya di dalam Engkau-lah kami sanggup, kami mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Karena Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita harus bersyukur dan bersyukur mempunyai Allah yang hebat. Dan dari itu selalu terucap dan terus kita dengar. Karena itu yang akan menjadi kekuatan bagi iman kita selalu dan setiap waktu. Bahwa kita bersyukur, kita bangga mempunyai Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Ya, satu minggu ini semua perhatian rasanya terforsir untuk kakak saya tercinta karena suaminya harus dipanggil Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan Ibu Pengurus, Bapak Ibu Saudara semua yang sudah support, dukung di dalam doa juga. Terima kasih sehingga semua acara bisa berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ini belum masuk di renungan pagi hari ini. Coba kita perhatikan ketika kita datang kepada lampu, sebuah lampu terang. Semakin kita datang, semakin kita dekat kepada lampu itu terang itu, apa yang akan terjadi? Apa Bapak Ibu lihat? Nah, semakin jelas hal-hal yang tadinya itu nggak kelihatan, itu semakin terlihat jelas. Kotoran-kotoran itu semakin jelas. Ya, nah kita ini dibawa Tuhan sebagai terang, dipercayakan Tuhan sebagai terang karena Yesus yang adalah terang ada di dalam kehidupan kita. Jadi makanya itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seharusnya kita ngumpul, ya, tetapi waktunya kita juga keluar ke tengah-tengah kegelapan yang sekarang ini sedang terjadi. Dikatakan 2025 kegelapan terjadi di mana-mana, supaya terang yang ada di dalam kita itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Nah, kalau saat seperti pagi hari ini kita terang itu lagi dicas, ya, baterainya lagi dicas melalui firman Tuhan, pujian, penyembahan, hadirat Tuhan yang kita rasakan bersama-sama itu membuat kita terus bangkit iman kita. Tapi kalau terus kita bangkit, kita harus keluar. Inilah keadaan yang ada. Ada kalanya orang-orang yang kita cintai itu dalam keadaan tidak menunjuk hatinya ke kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang juga mengalami di mana kita ada di titik terendah dalam kehidupan kita, di lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, lembah kekelaman itu merupakan salah satu bagian dari hidup kita. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak, kita harus melewati itu. Setiap kita pasti mengalami yang namanya lembah di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami sukacita, senang, bahagia, walaupun bersama dengan keluarga. Ada kalanya kita rasanya itu ingin menyendiri. Apa yang harus aku lakukan? Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tetapi memang itu harus kita hadapi. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa
Yang namanya lembaga kelamin itu hanya sementara, tidak selama-lamanya, tidak kekal. Karena lembaga kelamin itu Tuhan izinkan karena Dia memiliki tujuan. Amin. Allah itu sayang dengan umat ciptaannya. Karena itu ketika Tuhan Allah menciptakan umatnya, bukan cuma sekedar dari tanah, dari lempung, dibentuk manusia, dikasih tangan, kasih kaki, nah, tapi Dia juga menghembuskan nafasnya. Artinya nafas Allah itu ada di dalam kita. Kita bisa connect selalu dengan Dia. Pada waktu manusia itu dibentuk dan tinggal di dalam Taman Eden, Alkitab mencatat setiap hari Allah itu berjalan-jalan di Taman Eden. Kenapa? Dia ingin berkomunikasi dengan umat ciptaan. Dia ingin mendekat dengan umatnya. Dia ingin merangkul umatnya. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah panggil dia, Adam, Adam, di mana kau? Itu merupakan bukti bahwa Allah itu mengasihi kita, mencintai kita. Dia rindu untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, tapi seringkali kita umatnya itu menjauh dari Dia. Bagaimana caranya? Tuhan izinkan kita mengalami lembaga kelamin karena Dia rindu untuk selalu dekat dengan kita, untuk selalu mencurahkan kasih-Nya. Tidak ada satupun yang terjadi yang tidak seizin daripada Tuhan. Ada kalanya kita mikir, kapan sih ini masalah ini terjadi dan harus berlalu. Rasanya kok sudah gak kuat, mentok. Dan kalau hal itu pun Tuhan izinkan terjadi, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau melalui itu. Dia ingin rangkul kita, Dia ingin dekat dengan kita. Yang sangat mengenal adalah Daud. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur, yuk kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Itu perikopnya adalah Tuhan adalah Gembala. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apa? Bahaya, sebab Engkau besertaku. Dia Allah selalu bersama dengan kita, beserta dengan kita. Dan Daud sangat-sangat mengenal Allahnya. Dia memiliki satu pengalaman yang indah sebagai gembala. Dia tahu bahwa ketika ada bahaya menerpa dombanya, dia akan cepat-cepat untuk melindungi. Dan kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, itu berarti melebihi daripada Daud yang ada gembala melindungi domba-dombanya. Dia lebih care, dia lebih protect. Apalagi kita umat kesayangannya. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut, sadari kita nggak sendiri. Percaya bahwa ketika kita nangis, kita nggak nangis sendiri. Allah dekat dengan kita. Allah ada di sisi kita. Dia menampung setiap tetesan air mata kita di dalam kirbatnya. Dia tahu hati kita yang terdalam. Ketika suami kita, ketika anak kita, ketika istri kita wis ditung hati tapi sih gak ngerti. Ada satu pribadi, dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia ingin merangkul kita,
Dia ingin sayangi kita. Karena itulah dia Allah yang selalu ingin untuk dekat dengan kita. Umat kesayangannya, pribadi-pribadi yang dipilih. Karena itu jangan sampai ketika sesuatu terjadi, kita tahu Tuhan izinkan terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah terima berkat luar biasa. Kasih Tuhan limpah. Dia peluk kita. Dia impartasikan kekuatannya kepada kita. Karena memang itulah Allah kita. 2025 prediksi semuanya gelap. Kalau berbicara tentang kegelapan, apakah ada aktivitas di tengah-tengah kegelapan? Apakah ketika gelap di sekitar kita bisa berjalan fokus ke depan jalan yang harus kita lalui itu kita santai? Bisa-bisa dengan keadaan yang gelap, tidak ada aktivitas, bisa dikatakan tidak ada harapan. Tapi dia Allah yang setia dengan kita, umat kesayangan, umat ketebusan. Dan pemazmur mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lubang kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia Allah selalu mencari kesempatan untuk Dia selalu dekat, mencurahkan isi hatinya sama kita. Dalam situasi keadaan apapun, mungkin ketika kita bekerja, mungkin ketika kita kuliah, mungkin ketika kita masak sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada kalanya, bahkan sering pikiran kita bercabang, kita nggak bisa kolek dengan Dia. Centang-centong HP lah, lihat TikTok, belum nanti buka IG. Bagaimana Dia bisa berkomunikasi intim dengan kita? Kita bersyukur mempunyai Allah yang seperti Dia, tidak dibatasi waktu dan tempat. Satu hari harus sekian kali, enggak, setiap saat, setiap waktu, kapan kita bisa. Dan itu yang menjadi keinginannya, kerinduan hati Allah. Karena itu Tuhan izinkan ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin secara finansial Tuhan izinkan kita mengalami naik turun. Yang tadinya harus enak, turun lagi, kondisi keuangan. Habis itu mungkin kesehatan atau hubungan kita antara suami istri, anak dengan orang tua, atau relasi pekerjaan. Karena banyak hal, kerikil-kerikil yang Tuhan izinkan. Karena Dia rindu untuk menyatakan kasih-Nya. Ini loh nak, Dia tuntun kita. Ini aku nak. Ingat pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego justru menyembah patung. Dia tetap bersikeras untuk hanya Allah yang Dia sembah. Kita tahu semua ceritanya. Bagaimana Raja Nebukadnezar membuat patung
harus disembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap ada keyakinannya. Artinya dalam kehidupan kita juga kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang pepet, rasanya nunggu, tidak ada harapan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita tetap fokus kepada Allah kita? Atau kita mulai ngomel? Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau engkau Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah batu buatan Tuhan. Dia tetap mempertahankan keyakinannya. Dia tetap kuat di dalam diri Allah yang disembah. Dan ketika dimasukkan ke dalam perapian dan menyala-nyala, bahkan 7 kali lipat panasnya, apa yang terjadi kita lihat. Dalam perapian bukan cuma 3, berapa? 4. Kita sebetulnya sudah mendapatkan gambar untuk bisa ditayangkan, cuma memang waktu saya tidak bisa ini. Minta tolong ke Cici Stefani itu dimasukkan di layar LCD. Jadi Tuhan itu Allah yang setia. Jadi ketika mereka dimasukkan ke dapur api, Allah ada bersama mereka. Dan ketika Allah ada, apa yang terjadi? Apakah kebakar? Rambut satu helai pun jatuh. Itulah Allah kita. Dia ingin menunjukkan kepada kita, umat liarnya, bagaimana ketika kita sungguh-sungguh menghidupi Dia, menyadari Dia ada bersama dengan kita, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Gelapnya kayak apa dunia, sekali Yesus tetap Yesus. Memiliki cara pandang seperti 2 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan. Ada 12 orang, tapi yang 10 itu omongannya wis rasanya tidak ada harapan. Orang-orang enak itu gede-gedenya kayak gitu, kita seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb, dia kenal Allahnya. Dia lihat bahwa tanah perjanjian itu penuh susu dan madu. Allah kita, sebelum segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Dia sudah mempersiapkan jawaban, karena Dia sendiri adalah jawaban. Tidak akan terjadi kemenangan tanpa peperangan. Tidak akan terjadi yang namanya mujizat tanpa masalah. Tidak akan mengalami kesembuhan tanpa sakit. Harus lewati lembah kekelaman. Tetapi di lembah kekelaman itu Allah ada beserta kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Jangan ditai sama Tuhan. Karena Dia lebih tahu apa yang kita tahu. Dia lebih ngerti yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Itulah Allah kita. Yang sering Bugem bagikan firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau kita orang-orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, bukan berarti jalan kita mulus, enggak.
saya dikirimi salah satu teman saya. Ada satu pernyataan bahwa kenapa kok kita orang-orang Kristen yang selalu diincar sama iblis? Kenapa kok orang Kristen? Karena iblis itu tidak bisa dikalahkan. Jadi iblis itu ketemu atau jengkel sama Yesus, tapi dia nggak bisa lakukan apa-apa. Bagaimana supaya membuat hatinya Yesus sedih? Kita yang diserang, umat pilihannya yang selalu ada di hatinya Yesus. Coba kalau sampai Pak aku putrinya dijerit atau disakiti, putrinya nangis, terima nggak? Oh, ceng, oh, yang barusan ganggu dirimu. Nggak mungkin Bapak aku membiarkan orang ganggu anaknya. Itu Pak aku, Bapak kita, Bapak yang lebih dari semua Bapak yang ada di dalam dunia. Yesus namanya. Ketika kita dianiaya, yang tersakiti siapa? Yesus. Iblis nggak bisa sentuh dia karena iblis keok. Sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus 2000 tahun yang lalu, kalah. Karena itu dijuengkel, dia marah, bagaimana caranya? Yang diserang kita anak-anaknya. Kita ini sasaran empuknya iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita ini selalu diintai karena kita ada di hatinya Allah kita, Yesus yang kita cintai. Kita ada di hatinya Dia. Karena iblis tidak bisa serang dia, iblis serang kita. Itu yang membuat hatinya Allah sedih. Yaitu biar kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak ketebus Tuhan, selalu dekat dengan Dia. Ya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 20 dikatakan, Mazmur 34 ayat yang ke-20, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Artinya Dia benar protek, melindungi kita dari hal-hal yang terkecil sekali. Biarlah kita hanya tertuju kepada Dia. Hati kita jangan sampai mendua dengan kekuatan kita. Mungkin kita tidak pergi ke dukun, mungkin kita tidak pergi ke orang-orang pintar, tapi ketika kita menggunakan kekuatan kita menggunakan segala sesuatu yang kita miliki, menomorduakan Dia, bikin Dia sedih. Dia Allah yang selalu dekat dengan kita, beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Yesus. Masalahnya yang ku alami tak seperti yang
ini kita sudah mendengar firman. Firman Allah, iya dan amin. Sepasti dirinya hakikat Allah itu sendiri. Dia bukan manusia yang seringkali mengucapkan janji tapi dia tidak setia. Biar kesetiaan yang Allah telah contohkan dengan dia mati di atas kayu salib. Yang terkasih, biarlah kita tetap setia. Kita menjadi pribadi yang tangguh. Jika kita tangguh, kita sudah setia. Biar kita tetap fokus. Kita mau menderita untuk Injil. Roh Kudus pasti menolong, memberi kekuatan kepada kita. Asal kita tetap menjaga kehidupan kita dengan Tuhan. Kesetiaan Allah kepada kita tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada kondisi, karena Dia Allah yang setia. Bapak yang terkasih, kalau kita sudah menerima kesetiaan Allah, pegang, sekali lagi pegang. Biarlah kita selalu mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Saya undang dalam kesempatan ini Bapak Sigi maupun Monika, kita akan memuji Tuhan. Mereka berdua pernah menyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi, biarlah tetap setia. Bapak Ibu sudah terkasih, dalam kondisi apa sebagai hamba Allah, biarlah kita menyatakan kasih setia. Bukan hanya karena kita ada di mimbar, tapi lakukan segala sesuatu dengan kasih kepada, lakukan segala sesuatu dengan setia kepada. Terima kasih. Coba menunjukkan kasih Tuhan tenang, biar ringan mendengar Roh Kudus akan berubah sampai selamanya. Thank you, Lord. Percaya kita tetap jangan pernah Jesus Lord, Tuhan melindungi. Kalau mungkin
semakin dibuat. Bukan hanya kami menerima kebaikan, kemurahan, tapi kami menyadari Allah kami Allah yang setia, sehingga biarlah kami juga punya karakter ilahi, yaitu setia dan jaga iman kami sekali Yesus tetapi. Dekati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Muda, di tengah kesibukan, dan saya tahu Tuhan mungkin badannya capek, tapi Tuhan menambahkan kekuatan supranatural dari surga. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya bersama Pak Agus, sehingga setiap yang mengenal hamba-hambanya ini Tuhan, mereka melihat Yesus, mengaplikasikannya. Kasih Yesus ada di dalam mereka. Biarlah firman Tuhan yang kita berubah tidak berlalu, tapi Roh Kudus yang memutarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kami Tuhan, keberadaan kami tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kami benci matamu, kami berharap di matamu, sehingga kami boleh Tuhan menggunakan tubuh roh jiwa kami yang ada untuk melayani Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau Alfa Omega, yang awal dan akhir. Firman-Mu tetap ada dalam hati kami, karena Roh Kudus yang mendengungkan dengan telinga rohani kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Apa siapa untuk memberi persembahan? Saya minta waktu persembahan. Bapak, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapak. Terima kasih sudah selamat Terima kasih untuk setiap ujian kemudahan yang telah kami lakukan Bapak. Terima kasih juga untuk firman yang telah kami berikan Engkau berkati dalam yang telah melakukan firman Tuhan. Dalam setiap firman yang kita lakukan boleh menjadi rema untuk setiap jemaat Tuhan. Dan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan itu boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan memberi waktu persembahan Tuhan. Dalam setiap apa yang kami berikan itu boleh menjadi pekerjaan Tuhan. Kami Bapa, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap persembahan yang diberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beri yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajaib sungguh ajaib. Ajaib,
Tuhan, shalom. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya, semuanya memberkati kita semua, menyegarkan jiwa kita, menerima kelegaan dari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tetap setia. Ya, Tuhan itu setia, kita juga setia karena kita anak-anaknya. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih karena atas firman yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menjadi rahmat bagi kita semua. Teman, sepanjang minggu ini hari Jumat kita akan bertemu untuk doa malam. Ya, doa yang akan dinaikkan bagi kita semua, ya, mendoakan bangsa negara, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga, dan semua jemaat yang sakit, yang susah, semua didoakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada beban doa, silakan menghubungi kami. Bisa ke Bu Yanti, bisa ke Bu Agia, bisa ke Pak Gembugem, Pak Erna, ya, atau tulis beban doa apa yang untuk kita doakan, gitu ya. Jumat jam 7:30 malam sampai selesai. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda, Oh maaf, hari Jumat ya. Nah, ya. Jumat ada doa malam, jadi Sabtu itu ibadah pemuda. Ibadah kaum wanita Sabtu depannya ya, gitu. Nah, karena kenapa sih begitu? Jadi saya kasih bocoran. Mengapa begitu? Karena begini, kalau hari Jumat ada doa malam, terus Sabtu kami harus kesini juga, Minggu kesini lagi, sopirnya nggak kuat. Karena rumahnya tuh terlalu dekat begitu. Jadi dia sudah terlalu lelah gitu. Jadi kalau kenapa Sabtu depan? Karena hari Rabu kita ada persekutuan doa Rabu pertama. Jadi Jumat kan nggak ada doa, sehingga bisa istirahat. Sabtu bisa ngantar saya ke sini untuk kaum wanita. Begitu ceritanya, saudaraku ya. Jadi Sabtu depannya lagi baru ada ibadah kaum wanita. Sabtu ini untuk ibadah kaum muda, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih, memang betul yang dikatakan Kak Ana tadi. Minggu ini minggu sibuk. Pak Almo dipanggil Tuhan minggu lalu Kak Erna juga tiba-tiba kasih tahu Mas Isa meninggal juga. Jadi benar-benar dua keluarga yang cukup sibuk, dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa, dan kehadirannya baik Bapak Budi Adi Jasa maupun di pemakaman Keputih kemarin. Terima kasih banyak ya, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan dan perhatian Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak maaf untuk bagi berdiri, kita akan mengakhiri.
selalu mendampingi kami. Engkau selalu setia, dan Engkau yang mengangkat kami menjadi biji mata. Biarlah kami semua Tuhan merasakan bahwa kami berharga di mata tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia sekalipun, kami berharga di mata. Kami melayani apapun, dalam bidang apapun, kami berharga di mata. Meskipun mungkin manusia tidak memandang kami, tapi ada mata dari surga yang terus memandang kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, biar itu menjadi dupa yang harum hingga sampai di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih kami boleh hari ini Tuhan beribadah. Kami berdoa untuk mungkin yang berbeban berat, Tuhan yang mengangkat beban itu, Tuhan yang mengangkat beban itu, Tuhan yang membuat kau menjadi ringan karena Allah, kukir dari Allah itu ringan. Terima kasih Kau selalu menyediakan waktu Tuhan untuk kami. Kami boleh terus Tuhan berhubungan dengan Engkau tanpa mengenal waktu. Engkau ada di setiap waktu. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa yang sakit Tuhan. Saat ini Tuhan ada beberapa hamba-Mu yang mungkin tidak fit, kurang enak badan, tapi kami percaya tangan-Mu sanggup menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun yang terjadi, sakit apapun itu, Tuhan yang angkat dalam nama Yesus. Oleh biru-birunya Engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau adalah jalan keluar. Engkau selalu menyediakan apa yang tidak kami pikirkan, tapi Engkau ada untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih untuk Surabaya. Terima kasih untuk kami boleh terus melakukan aktivitas kami. Memberkati yang studi, yang berusaha sebagai karyawan, ibu rumah tangga sekalipun, Engkau ada bersama mereka. Setiap waktu, setiap saat, Tuhan memberkati aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kami tidak akan pernah bosan sampai Kau datang, sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, Kau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal, nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, tapi diputar oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami. Dia tinggal di dalam hati kami, dia menyertai, melindungi, memberkati setiap umat percaya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan